Salam, selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohanes Kongkate, NIM 1734030025, jurusan Sosiologi, kelas A semester 7. Di sini saya sedikit memaparkan apa yang menjadi bahan review kami dari mata kuliah kajian seminar sosial, masalah-masalah sosial. Buku review ke-13. Pertama, konstruksi masalah sosial dan dampaknya terhadap program dan respon kebijakan. Sekilas tentang kebijakan sosial untuk memahami lebih jauh tentang kebijakan sosial sebagai salah satu bentuk respon terhadap masalah sosial. Setidaknya pada level konsep perlu dilakukan pembahasan berbagai dimensi tentang kebijakan sosial itu sendiri. Karena dalam pembahasan tersebut diharapkan akan dapat dilihat bagaimana kemampuan dari kebijakan sosial lain dalam upaya pemecahan masalah sosial. Hal itu disebabkan karena masalah sosial merupakan kondisi yang tidak diharapkan. Dengan demikian dibutuhkan upaya untuk melakukan perubahan, perbaikan atau pemecahan masalah. Sementara itu kebijakan sosial didambakan merupakan salah satu bentuk dari upaya tersebut. Tinjauan tentang kebijakan sosial dapat dimulai dengan membahas pengertiannya, yang mengacu pada kebijakan sosial yang dilaksanakan di Inggris mendefinisikan sebagai kebijakan yang mendukung, yang mengandung aktivitas-aktivitas yang dapat mempengaruhi kesejahteraan. Kebijakan sosial terutama digunakan untuk mendeskripsikan peranan negara dalam hubungan dengan kesejahteraan warganya. Sementara kan pada tahun 1997 menyebut bahwa bidang pelayanan sosial terutama difokuskan untuk memberikan bantuan kepada individu atau keluarga yang memahami persoalan dalam melakukan penyesuaian terhadap perkembangan lingkungan sosialnya dan persoalan dalam menjalankan fungsi sosialnya. Bidang ini disebutnya sebagai pelayanan kesejahteraan sosial yang lebih fokus pada sasaran individu dan keluarga. Dalam lingkup yang lebih inklusif, pelayanan sosial juga diwujudkan dalam bentuk berbagai program, terutama income maintenance, termasuk jaminan sosial, program pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan ketenagakerjaan. Cakupan kebijakan sosial sekedar dipahami sesuai pengertian berdasarkan definisi tersebut, maka substansinya lebih terbatas pada aktivitas yang ditunjukkan kepada penyandang masalah sosial. Pemberian pelayanan yang meliputi bidang-bidang the big five tersebut tidak menjangkau tindakan yang kegiatan dengan perubahan yang transformasi struktural. Oleh sebab itu kebijakan sosial dengan cakupan seperti itu tidak akan mampu menjangkau penanganan masalah sosial yang sumber masalahnya berasal pada level sistem. Walaupun demikian, dalam perkembangan ke depan bukannya tidak mungkin studi kebijakan sosial melakukan ekspansi bidang kajiannya sampai menjangkau perubahan pada level sistem dan struktur sosial masyarakat. Hal ini paling tidak didasarkan pada dua pertimbangan. Pertama, konsisten dengan pemahaman bahwa kebijakan sosial adalah
respon terhadap masalah sosial. Oleh karena sumber masalah sosial dapat berasal baik pada level individu maupun sistem, maka sebagai respon dalam bentuk upaya pemecahan masalah sosial yang komprehensif, kebijakan sosial harus mampu menjangkau kedua sumber tersebut. Kedua, dalam kenyataannya, bidang kajian kebijakan sosial dari waktu ke waktu kecenderungannya juga mengalami perkembangan dan perluasan, sebagaimana yang sudah dikemukakan speakers yang sudah dikutip sebelumnya. Dengan melakukan perluasan ruang lingkupnya, kebijakan sosial juga dapat berisi upaya untuk mengelola bahkan melakukan perubahan terhadap struktur dan jaringan relasi sosial. Dengan demikian, melakukan perubahan terhadap struktur pemikiran dan gagasan untuk memperluas cakupan studi kebijakan sosial menjadi sangat penting apabila kebijakan sosial ingin ditempatkan sebagai salah satu andalan bagi upaya pemecahan masalah sosial. Upaya tersebut juga dapat memberikan jawaban atas kegelisahan berbagai pihak yang digunakan sebagai entry point tulisan ini, bahwa upaya penanganan masalah sosial dan sasaran hanya kepada para penyandang masalah ternyata tidak membawa dampak yang signifikan bagi berkurangnya tingkat prevalensi penyandang masalah, mengundang upaya untuk mencari format pemecahan masalah yang lebih komprehensif. Orang terdorong pada tindak kejahatan atau kekerasan karena adanya distribusi, penguasa sumber daya, dan kesempatan yang kurang baik dalam masyarakat. Situasi tersebut dapat menimbulkan kondisi stres dan putus asa yang dapat mendorong mereka untuk melakukan tindak kejahatan dan kekerasan. Kekerasan adalah bentuk ekstrim dalam penyelesaian konflik sosial. Parilo pada tahun 1987, dalam kenyataannya lapisan masyarakat yang merasa memperoleh kedudukan dan perlakuan tidak adil dapat bereaksi dalam berbagai bentuk. Mereka dapat sekedar menerima nasib karena mereka tidak mempunyai power untuk menuntut perubahan. Melakukan isolasi dan berhimpun dalam kelompok senasib atau melakukan tindakan yang bersifat agresif sebagai semacam protes terhadap kondisi dan ketidakadilan yang dialami. Dalam batas tertentu, gerakan menuju kesetaraan gender juga dapat dijelaskan melalui pola pikir. Para aktivis gerakan tersebut percaya bahwa apabila dalam kehidupan sosial banyak kaum perempuan yang mempunyai kedudukan dan kinerja, disebabkan yang lebih rendah dibandingkan kaum laki-laki. Hal itu bukan disebabkan karena kemampuan dan etos kerja. Kaum perempuan yang lebih rendah, kenyataannya tersebut diyakini lebih disebabkan karena dalam kehidupan bermasyarakat masih terdapat institusi sosial yang bersifat diskriminatif dan bias gender. Dengan demikian, salah satu sasaran utama dari gerakan gender tersebut adalah memperjuangkan perubahan atau perombakan institusi sosial yang diskriminatif tersebut.
Peran masyarakat. Sebetulnya setiap masyarakat tanpa campur tangan eksternal termasuk campur tangan negara mempunyai kemampuan untuk menangani dan memecahkan masalah sosial secara mandiri. Hal itu disebabkan karena sistem sosial mempunyai instrumen yang dapat berfungsi untuk melakukan upaya penanganan dan pemecahan masalah. Sebagai ilustrasi, upaya pemecahan melalui bekerja mekanisme kontrol sosial. Demikian hasil pemaparan materi saya, sekian dan terima kasih.